diberkati. Kalau hari ini kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita fokus kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini.
luar sana ada banyak hal yang bisa membuat seseorang tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Tetapi kalau kita masih diberikan nafas kehidupan pagi hari ini, kita bersyukur. Kita gunakan saja untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur seberapa banyak saudara-saudara yang bisa hadir di tempat ini. Bahkan juga saya tetap menghargai yang bisa menyaksikan secara online. Tetapi kalau yang sehat dan ada di Sukabumi, usahakan untuk datang secara onsite, ya. Karena dengan persekutuan ini lain rohnya loh, ya. Rohnya lain. Kita bisa ngomong, kita berkoneksi langsung, bisa saling berkomunikasi, pulang juga nggak langsung pulang, tetapi dengan sapaan. Itu juga merupakan satu persekutuan yang indah, bukan? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan langsung saja kepada sharing firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang lakukan bagianmu atau do your part, ya. Saudara, siapa yang pernah melihat tayangan Cuan Bos? Cuan Bos? Ada yang pernah lihat tayangan televisi? Mungkin saya nggak ada waktu nonton TV gitu ya. Nah, tapi mungkin ada di antara saudara yang pernah nonton Cuan Bos. Saya juga nggak tiap kali nonton. Tapi kalau tiap kali nonton yang tayangan Cuan Bos itu tentang banyak orang ya, banyak orang yang merintis satu usaha, terus melakukan pekerjaan ya di bidang mereka masing-masing, dan mereka memperoleh keuntungan yang besar. Namanya cuan itu kan keuntungan, ya. Cuan Bos gitu. Dari biaya yang mungkin nggak banyak, tetapi bisa menghasilkan puluhan juta, miliar gitu. Dari orang yang sederhana, tetapi mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. Mereka bisa sukses di bidangnya, tetapi mereka juga harus melakukan apa yang namanya perjuangan, saudara. Tidak semata-mata usaha terus menghasilkan keuntungan. Mungkin di dalam bisnis mereka mengalami jatuh bangun gitu. Kita ngelihat, wah asik ya. Kadang-kadang kita jadi terinspirasi kan melihat ini, mau bisnis itu, mau ngerjain ini. Tetapi perjuangan mereka tidak sebentar, saudara. Mereka butuh perjuangan yang lama, saudara, sehingga menghasilkan keuntungan juga yang seimbang lah dengan perjuangan mereka, ya. Nah, firman Tuhan mengatakan atau mengajarkan kita, jika kita mau mendapatkan keuntungan besar, kita harus seperti apa sih? Karena bagian terpenting untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah berkaitan dengan mental seseorang, saudara. Bukan hanya bekerja pasti sukses gitu. Tetapi kita hidup ini ditentukan sama Tuhan. Saudara percaya itu? Ya. Kadang ada banyak manusia di luar sana nggak menyadari bahwa kehidupan kita ini itu dikontrol sebetulnya sama Tuhan. Tetapi kalau yang nggak mau tahu gitu ya, bahwa ya udah aja gue hidup ya, lahir nanti juga mati gitu ya, udah aja kerjain apa yang saya bisa, oke. Ya seperti itu gitu. Tetapi ada bagian Tuhan yang luar biasa yang akan dikerjakan dalam kehidupan saudara, ya. Nah, saya akan mengambil dari kisah di Yohanes 2, ya. Di Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11 itu tentang perkawinan di Kana, ya. Kita akan baca ayat ini demi ayat ya. Nanti biar saudara boleh menangkap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes 2. Saya akan mulai baca dari ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Mungkin kita seperti ibu Yesus ini, ya. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ya, atau orang lain tadi membutuhkan pertolongan, mereka diundang ke pesta. Kehabisan anggur nih. Waduh. Kalau di pesta terus kehabisan makanan atau ini kehabisan anggur merupakan satu hal yang cukup memalukan, ya. Diundang banyak tetapi makanan atau minumannya sudah habis duluan, gitu ya. Nah, ibu Yesus ini berpikir, wah harus ada yang menolong nih, ya. Dan ibu Yesus ini berkata, mereka kehabisan anggur loh, nggak bilang tolong ya gitu, nggak seperti itu, tapi berkata sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang sama ibu, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba.
Bukan satu tindakan salah, saudara, ketika kita memerlukan bantuan atau lagi ada dalam kesulitan tadi ya, kehabisan anggur atau sesuatu yang menyulitkan dalam kehidupan kita nyamperin Tuhan Yesus, ya. Itu adalah suatu tindakan yang benar, saudara ya. Tetapi yang perlu kita ketahui juga adalah waktu kita ini bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu nggak sama sama waktu kita. Kita nggak bisa mengatur Tuhan, tetapi ada yang bisa kita lakukan. Kita lanjutkan baca di ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung, masing-masing tempayan, ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, ya, tentang lakukan bagian kita dari kisah ini, saudara. Poinnya jelas di sini, adanya ketaatan, ya. Karena di ayat yang kelima dikatakan Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, nanti apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Poinnya adalah ketaatan, saudara. Kata taat ini sering kita dengar dalam keseharian kita, di dalam rumah, ya. Ayo harus taat sama orang tua. Di sekolah, taati peraturan. Di lingkungan juga, di lalu lintas, taati peraturan. Taat. Di dalam pekerjaan juga ada peraturan yang harus kita taati. Tetapi dalam prakteknya itu tidak mudah untuk dilakukan, benar? Dalam prakteknya nggak mudah. Taati ya gitu. Kita sendiri orang tua bilang taati orang tuamu, taati ya. Yang kalau dibilangin sama orang tua kita sendiri mungkin tidak taat dalam hal yang lain, gitu ya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus dikatakan terbiasa melakukannya. Kita dengar kata taat, terus lakuin aja, taat. Apa yang sekarang sedang saudara kerjakan, lakukanlah dengan ketaatan bagian kita masing-masing, ya. Bukan gak peduli sama orang lain, tapi lakukan aja bagian kita. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sharekan hari ini, biar Roh Kudus nanti yang akan terus berbicara dalam kehidupan saudara, mengembangkannya itu, sehingga di dalam kehidupan saudara, ketika saudara melakukan bagian saudara, Tuhan akan mengerjakan bagiannya, ya. Yang pertama, saudara, ini yang gak boleh kita abaikan. Yang pertama adalah mengundang Yesus. Yesus itu harus ada di dalam hidup kita, saudara. Tadi di ayat yang kedua, yang diundang tuh yang pertama gini, Ibu Yesus ada di situ dalam perkawinan di Kana. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Mungkin yang nikah ini kenalnya sama orang tua Yesus, itu ibunya dari situ. Yesusnya diundang sama murid-muridnya. Mengundang Yesus ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Ada banyak orang Kristen di dalam kehidupannya bekerja, bahkan melayani Tuhan, gitu. Tetapi bisa saja nggak mengundang Yesus. Tapi poin yang penting di sini adalah harus mengundang Yesus. Mengundang Yesus itu seperti apa? Biarkan Dia yang ngatur hidup kita, bukan kita yang ngatur Tuhan, ya. Kecenderungan manusia itu selalu mengatur, betul apa betul? Ya. Kecenderungan manusia ada yang diam-diam, tapi kecenderungannya mengatur, saudara. Ya. Bagus ada yang mengatur. Setiap pekerjaan harus ada yang mengatur. Biasanya ibu-ibu nih di dalam rumah tangga juga harus ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, berantakan keadaan rumah juga, betul? Ya. Tetapi mengatur itu pun harus ada remnya. Jangan sampai Tuhan yang diatur sama kita. Tuhan mesti begini ya. Aku punya keinginan seperti ini. Kayak begini nih Tuhan. Kalau nggak dilakuin, ngambek gitu sama Tuhan. Enggak seperti itu. Tetapi dikatakan mengundang Yesus. Mengundang Yesus itu berarti biarkan Dia yang ngatur. Aduh, nahan-nahan diri. Harusnya gini nih, tapi kok Tuhan nggak bawa aku ke sini ya? Gitu. Tunggu waktunya Tuhan. Karena tadi kan Tuhan katakan, mau apa Bu? Waktuku belum tiba. Gitu. Ya udah, kita nurut aja. Gitu. Ya, mengundang Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, lakukanlah mulai dari perkara kecil yang ada padamu.
Tuhan tidak meminta yang sulit. Kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh, saudara. Tetapi kadang hal-hal yang kita harus lakukan adalah hal-hal yang sederhana. Tadi akhirnya Tuhan bilang, ketika Ibu Yesus bilang, nanti apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Terus Yesus berkata, isi dong tempayan itu penuh dengan air. Sama air loh. Padahal mereka kehabisan anggur. Kalau dalam logika, harusnya beli anggur lah. Ya, atau Tuhan sulap tuh, langsung jadi ada anggur gitu. Tapi yang disuruh Tuhan itu tempayan yang tadinya buat pembasuhan loh, bukan tempat minum. Pembasuhan ada 6, ya, isinya 2-3 buyung. Isinya sama air sampai penuh. Mungkin pelayannya bingung kali ya, disuruh isi sama air. Masa minum air putih? Mungkin ada yang berpikir demikian. Tetapi udah dikasih tahu kan sama Ibu Yesus, lakuin aja. Apa yang disuruh lakuin aja. Terkadang mungkin kita tidak mendengar atau kurang peka mendengar Tuhan. Itu tuh yang lagi kamu kerjain sekarang, lakuin aja. Mungkin kita berpikir, wah harus melakukan hal yang spektakuler ya, supaya hidup kita berhasil luar biasa. Tetapi ternyata kita harus juga belajar untuk melakukan hal-hal yang sederhana, saudara, yang ada pada kita. Tuhan nggak minta yang sulit-sulit, karena kita berpikir terlalu sulit, sehingga akhirnya memusingkan diri sendiri. Kita mau ngapain ya supaya bisnisku berhasil kayak begini nih, nanti kalau aku punya uang yang besar gitu. Tetapi ternyata dari hal yang sederhana, suruh ngisi tempayan sama air, mereka melakukannya. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, ayat ini nanti untuk membahas 2 poin. Tapi yang poin pertama ini adalah dikatakan, mulai dari perkara-perkara kecil. Seseorang bisa berhasil dalam perkara-perkara yang besar. Pada mulanya mereka melakukan perkara-perkara yang kecil dulu. Kenapa? Supaya mereka bisa belajar. Kalau dikasih langsung perkara besar, terus ada banyak tantangan, mereka nggak kuat. Mereka, ini gimana ya ngerjainnya? Tetapi seseorang yang mau belajar dari perkara-perkara yang sederhana, dari yang kecil, itu pasti akan menghasilkan hal yang luar biasa. Ibu-ibu mau jualan, ya, mau punya usaha roti gitu. Mungkin pikirannya gini, oh nanti kelak aku punya bakery yang luar biasa gitu. Kalau dia punya banyak uang, mungkin dia bisa meng-hire seseorang, buka aja pabrik roti, buka toko roti. Tapi kalau dia nggak punya modal, dia bisa melakukannya dari hal yang kecil dulu. Aku punya adonan nih buat roti. Sama seperti seorang janda ya, yang disuruh bikin, aku cuma punya 1 adonan nih buat aku sama anakku, ya kerjain aja. Ternyata menghasilkan hal yang luar biasa. Lakukan dengan sederhana. Jangan pernah kita menyerah, ini mah perkara yang sederhana, udah deh aku nggak mau ngerjain, aku pengennya yang besar. Apapun juga yang sedang saat ini kita kerjakan, mungkin hal yang remeh, hal yang nggak dipandang orang lain, itu mah pekerjaan biasa. Tetapi ketika kita lakukan dengan setia perkara-perkara yang kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Tentunya tadi juga dikutip dalam ayat itu, perkara-perkara kecil juga perkara-perkara yang benar, bukan perkara-perkara yang tidak benar, bukan korupsi kecil-kecilan, ya itu nggak boleh ya. Jadi kita harus memahami firman Tuhan ini. Kita harus lakukan mulai dari perkara-perkara kecil, tapi yang tentu memuliakan nama Tuhan, yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang halal gitu kalau orang-orang bilang, bukan yang tidak halal ya. Juga termasuk dalam hal melayani. Mungkin di dalam pelayanan saat ini, wah aku mau nih rindu melayani. Enak kayaknya kalau melayani di atas mimbar gitu. Maksudnya di mimbar sini ya, di atas mimbar saya naik gitu ya. Di mimbar ini gitu. Nggak seperti itu juga saudara, ada prosesnya. Dulu saya waktu pertama dipanggil Tuhan dalam arti gitu bahwa aduh hidupku tuh itu titik balik gitu ya. Mungkin aku bukan ngalamin titik balik yang gimana ya. Ada orang kan yang misalnya udah mau mati terus sembuh, dia jadi bertobat gitu, yang tadinya belum bertobat, atau misalnya mengalami hal-hal spektakuler. Tetapi buat saya, ketika saya mengalami panggilan Tuhan, baru wah
aku ini ternyata dihargain sama Tuhan, gitu ya. Karena dulu yang saya pernah bilang, saya nggak mau cerita yang lain, tapi ini mengingatkan lagi, saya ini orang yang minder, nggak percaya diri. Tapi sedikit demi sedikit Tuhan ubahkan. Itu prosesnya panjang, saudara. Nggak setahun 2 tahun saya tiba-tiba jadi bisa belajar menyampaikan firman, naikin pujian. Dulu juga masih gelagapan. Sekarang juga saya nggak bisa. Ini karena pertolongan Roh Kudus aja. Dalam melayani yang lain, saya nggak pilih-pilih, saudara. Nggak mau Misalnya saya nyapu gereja, nggak mau. Saya mah adanya di sini, di mimbar. Nggak seperti itu, saudara. Karena kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk melayani Tuhan, ini yang aku bisa kerjakan untuk Tuhan. Lakukan mulai dari perkara-perkara kecil itu dengan setia, dengan tulus. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar buat saudara. Saya bangga ya dengan jemaat di sini, walaupun sedikit, tapi saling asah-asih, maksudnya saling membantu, gitu, bergotong royong sesuai dengan bagiannya. Yang ibu-ibu yang pinter masak kadang-kadang nyiapin, aku bawa makanan itu bukannya bikin senang tuh, ya. Kalau lagi ada ibadah, aku udah masak, gitu. Senang kan orang ya, ada yang masakin, ya. Terus gereja kotor ada yang nyapuin, itu luar biasa, saudara. Kita terbantu dengan hal-hal yang seperti itu sebagai tim pengembalaan. Tapi saya percaya ya, setiap kita yang melakukan perkara-perkara kecil, dikatakan dengan tulus Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Yang ketiga, lakukan dengan setia. Ayatnya tadi ya, lakukan aja dengan setia perkara yang benar. Kenapa harus dilakukan dengan setia? Karena kesetiaan ini mengandung banyak makna, saudara. Di dalam kesetiaan itu ada kesabaran, ada konsistensi, ada komitmen. Orang yang setia, ya, dikatakan pasti ada karakter ini di dalamnya. Kalau orang yang nggak sabar, dia akan mudah meninggalkan apa yang sedang dia lakukan. Nggak sabar, bosen nih ngelakuin ini, pergi aja udah. Nggak ada setia-setianya, atau nggak konsisten, bosen nih gitu, nggak konsisten, tinggalin, ngerjain satu, tinggalin, ngerjain satu, tinggalin, gitu ya. Tetapi kita harus dengan setia mengerjakannya. Nah, ini ada kisah di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Saya hanya bacakan 1 ayat saja. Nanti saudara bisa baca ayat keseluruhannya. Cuma poinnya ini penting buat kita semua. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya kau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Firman Tuhan ini iya dan amin. Meski ini perjanjian lama, dikatakan ini juga berlaku buat kita semua yang melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan, dikatakan. Kesetiaan kepada Tuhan itu adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini harus kita amini. Bukan berarti perjanjian lama nggak berlaku. Ini emang harus kita hidupi saat ini, menghidupi firman, dikatakan. Untuk kita mengalami kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kita harus hidup di dalam ketetapannya. Kita bisa bergerak sendiri. Yang tadi saya bilang ya, kadang-kadang manusia ngasih aku punya kemampuan, aku jago nih, dari mana itu kemampuan? Enggak, aku disekolahin sama orang tuaku. Oke, orang tuamu punya uang dari mana? Udah kaya dari dulunya. Itu dari mana? Semuanya itu dipercayakan Tuhan buat kita semua. Tapi kalau orang yang nggak sadar kan nggak mengucap syukur, nggak inget gitu. Semuanya semuanya karena uang, semuanya karena aku jago, aku punya koneksi, aku punya jabatan. Tapi dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dikatakan, ya, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya mana? Ya firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh lalai dalam membaca firman Tuhan. Itu penuntun buat hidup kita. Jangan baca tari rimbon, jangan baca ramalan. Itu bukan petunjuk, ya. Petunjuk hidup kita hanya di dalam firman Tuhan. Orang pintar aja mengatakan, saya belajar dapat studi, saya lupa ya apakah dia jebolan S1, S2 atau S3, tetapi ternyata saya menemukan jawaban kehidupan itu di dalam firman Tuhan, dikatakan. Bukan dari buku-buku yang dia baca tebal-tebal apa. Dia lulus jadi spesialis itu. Ternyata kunci kehidupannya ada dalam firman Tuhan. Itu dia menemukannya setelah lulus gitu, saudara. Beruntung buat saudara yang ada di sini, bahkan yang masih muda.
bahwa ini kitab kehidupan, bukan handphone ini ya, tetapi artinya firman Tuhan itu yang menjadi petunjuk buat kita. Tinggal kitanya tadi taat. Ya udah mau taat, Tuhan biarkan Tuhan yang ngatur. Saya nggak berani ngatur Tuhan. Di saat kita udah mulai mau ngatur sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Biar rencana Tuhan saja yang terjadi. Lakukan aja dengan setia. Lakukan saja mulai dari perkara kecil. Tuhan, tolong ya kasih kesabaran buat aku untuk melakukan segala sesuatu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Itu aja yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, poin terakhir, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, tentu segala sesuatunya kita ingatnya Tuhan, Tuhan gitu. Ya, tetapi kalau yang pertama aja nggak dilakukan, bagaimana kita bisa tahu yang kita kerjakan ini bisa untuk Tuhan, yang ada berisi keluhan dan tidak ada ucapan syukur. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukannya untuk manusia, yang ada banyaknya keluhan. Karena secara manusia kita kadang-kadang begini, kita melakukan perbuatan baik, kita suka minta timbal baliknya gitu. Kemarin lagi hari Jumat, saudara datang menyampaikan firman Tuhan tentang pertolongan itu datang dari Tuhan. Tetapi kita juga bisa dipakai menjadi berkat untuk menolong orang lain. Tetapi ingat saudara, ketika kita dipakai Tuhan untuk bisa membantu orang lain, jangan mengharapkan timbal balik atau balas jasa. Oh, aku melakukan ini supaya nanti aku kasih berkat gitu. Berkat membonus saudara. Kalau saudara melakukannya dengan setia, dengan benar, itu lakukan bagianmu aja, ya. Dan lakukan apa yang ada pada kita tadi. Jangan yang nggak ada pada kita, liar, musingin terlalu banyak hal ya. Aduh, harusnya begini ya gitu. Nggak ada nih yang bisa kita kerjakan karena barangnya kurang atau apapun juga gitu. Kita dikasih kreatif sama Tuhan. Lakukan segala sesuatu mulai dari perkara yang kecil sehingga menghasilkan perkara yang besar, ya. Nah, lihat apa yang dikerjakan Tuhan ketika kita sudah melakukan bagian kita. Di ayat yang ke-9, Yohanes 2 ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air loh ya, tadi diisinya air bening, airnya bersih pasti, yang telah menjadi anggur itu. Luar biasa, kapan jadinya? Tuhan nggak simsalabim, isi aja itu air gitu ya, di dalam buyung itu gitu, pengkayan itu. Tapi waktu pemimpin pesta itu mengecap, dia mungkin ngeliatnya kan bilangnya air, berarti ngeliatnya air, warna anggur beda kali ya, aku juga nggak ngerti. Ini air loh, berubah jadi anggur. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, ya, pemimpin pestanya bilang, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lihat saudara, apa yang dilakukan Tuhan ini luar biasa. Terkadang kita bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Aku punya target seperti ini, mencapai si target bisa. Di dalam pekerjaan kan kadang-kadang suka dikasih target, ya, kamu harus mencapai sekian. Tetapi saudara, ketika saudara mengundang Yesus dalam kehidupan saudara, lakukan aja dengan setia. Aduh, belum capai target nih, lakukan aja dengan setia, lakukan dengan benar saudara. Dikatakan ya, dan itu tadi setia, ada ucapan syukur, ada kesabaran, ada keuletan, gak mudah menyerah. Itu poin-poinnya jadi luas gitu saudara ya. Lakukan aja dengan segenap hati, bukan maksudnya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ditargetin sama bos harus segini, jangan ngedumel. Aduh, ini orang kira-kira ngasih target, misalnya seperti itu ya. Kecenderungan manusia seperti itu, pasti ketika dikasih kesulitan, biasanya kita melihatnya itu dulu gitu, nggak lihat gini ya. Oh ya, aku siap nih ngadepin tantangan ini, berarti ini pembelajaran buat aku. Biasanya jarang seperti itu. Tetapi saudara, kita percaya ketika seseorang udah mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupannya, terus diubahkan, ketika tantangan datang itu dihampiri saudara, sama seperti Daud. Dia nggak lari atau diam aja ya, tetapi dia berlari menghadapi
tantangan di depannya, raksasa di depannya, orang dicampurin raksasa, ya lari lah gitu ya. Gimana aku menghadapinya? Daud nggak punya senjata, cuman umbar sama batu. Tetapi karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, lihat perkara apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Bukan yang baik aja, tetapi yang terbaik. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara tuh nggak dikasih sisanya. Bukannya hanya oke, kamu dapat nih target biasa aja. Tetapi saudara pernah dengar kesaksian, wah ketika Tuhan menyertai saya, lihat targetnya melampaui jadinya. Nggak tahu ini juga dapat dari mana ya. Gitu, itu salah satu contoh kesaksian dan masih banyak hal lagi. Tetapi poin atau step-stepnya ini harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya, oh iya harus taat, tapi udah nggak tahu mau ngerjain apa gitu. Tapi kita harus bertindak, ya. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Yang sekolah, yang bekerja, yang dalam rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, yang berusaha, libatkan Tuhan. Ya, ingat, libatkan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak mampu. Kepintaran kita, IQ seberapa tinggi pun itu nggak bisa menandingi pencipta kita loh. Yang nyiptain otak kita. Nggak mampu kita, saudara. Tetapi lakukan saja bagian kita. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan pastikan ketika kita melakukan bagian kita, sertakan Tuhan. Itu yang nggak boleh lupa. Sertakan Tuhan. Ya, supaya hidup kita juga dipimpin sama Tuhan, bukan karena keegoan kita. Dipimpin benar-benar sama Tuhan, benar-benar setia, benar-benar mau taat sama Tuhan. Di saat kita mau ngeberontak, aku taat aja sama Tuhan. Ada Tuhan nih, aku nggak mau maluin Tuhan, permuliakan Tuhan. Ya, lakukan dengan segenap hati. Yang luar biasa, saudara, dalam perkawinan di Kana ini adalah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus sesaat setelah Dia memilih murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya waktu itu menyaksikan mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka dikatakan, ya, Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid yang percaya kepadanya. Percayakah kita kepada Tuhan? Percaya bukan hanya sekedar ya, aku orang Kristen, aku percaya sama Tuhan. Tapi itu harus dihidupi, saudara. Tiap hari harus dihidupi firman Tuhan-nya. Baca firman Tuhan tiap hari. Nah, saat ini saya sekalian mau ngomongin sebelum saya tutup. Ya, kemarin saya bincang-bincang sama Marta juga. Ayo kita lakuin baca Alkitab setahun beres. Siapa yang di sini masih melakukan baca setahun baca Alkitab? Kadang-kadang kalau nggak dipandu, gimana ya bacanya gitu? Atau ada yang mulai membaca tengah-tengah, aduh hari ini nggak sempat baca nih, gitu ya? Atau baca cuma satu pasal. Harusnya sekian pasal ditinggalin, akhirnya nggak ada yang memotivasi, berhenti sendiri gitu. Nah, kita akan memulai nanti. Saya akan membentuk grup baca Alkitab, ya. Nanti saya akan data dulu, karena ini orang yang benar-benar mau komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari, 1 tahun beres 1 Alkitab, gitu ya. Jadi nanti akan dikoordinasi juga sama Marta, ya. Bagus itu. Rindu untuk membaca firman Tuhan ketimbang kita baca-baca yang nggak jelas, saudara. Firman Tuhan itu yang akan menuntun hidup kita, ya. Jadi nanti akan saya share juga siapa yang mau daftar, boleh gitu ya. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah lakukan bagian kita, bukan karena gini, aku pengen diberkati, itu mah udah so pasti, yang orang pasti pengen diberkati. Tetapi lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Siapakah aku, Tuhan, berharga di mata-Mu. Dia memilih kita. Kau memilihku, Tuhan, dengan semua masa laluku. Yes.
terus Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. kehidupan kami yang lalu, saat ini, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di masa-masa depan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, persepuluhan yang sudah dipersembahkan pada saat ini Tuhan, seperti janji Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan sesuai janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan seperti firman Tuhan berikan kepada kami pada sehari ini Bapa, biarlah kami dengan setia melakukan bagian kami, dan kami akan melihat Tuhan melakukan bagian Tuhan, dan kami akan melihat semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi berkat buat sekeliling kami, jadikan kami menjadi terang dan geram dalam dunia ini Bapa, buat keluarga kami, buat lingkungan kerja kami, buat sekitar kami Bapa, sehingga setiap orang yang dekat dengan kami, mereka juga akan diberkati seperti Tuhan memberkati kami, dan mereka semua boleh percaya kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap yang datang, setiap yang mengikuti ibadah pada hari ini melalui online juga, yang datang pada hari ini Bapa, kami semua sudah dipulihkan, kami semua sudah diberkati, kami semua sudah mendapatkan jalan keluar, kami semua sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Tetap angkat tangan